Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 10 hal sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup. Bahagia itu sederhana. Pernah dengar ungkapan ini? Ungkapan tersebut memang terdengar mudah untuk dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, terkadang kita lupa bagaimana cara menjalani hidup penuh kebahagiaan. Pada dasarnya, kamu bisa membentuk kebahagiaan lewat hal-hal sederhana yang bisa kamu ciptakan sendiri. Berikut rangkuman 10 hal yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam menjalani hidup. Yang pertama, tuliskan apa yang membuat kamu bahagia setiap harinya. Rasa syukur dan kebahagiaan memiliki hubungan yang erat. Maka kamu bisa menuangkannya dengan memulai kebiasaan untuk menulis jurnal tentang hal-hal yang kamu syukuri dalam hari yang dijalani. Tulisan itu bisa berbentuk sederhana, misalnya bersyukur karena telah menyantap makanan yang lezat, bersyukur karena dapat tertawa lepas bersama teman, dan sebagainya. Kedua, memaafkan seseorang. Memang bukanlah hal yang mudah untuk memaafkan seseorang yang telah menorehkan luka pada hati kamu. Namun langkah ini dapat membuat hati kamu lebih tenang dan menghadapi hari lebih bahagia dibanding hari sebelumnya. Jika pemikiran untuk memaafkan seseorang masih terdengar sulit bagi kamu, cobalah untuk mengganti perspektifnya sebagai langkah memberi kebahagiaan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, kamu memaafkan orang lain, bukan untuk orang tersebut, namun bentuk kamu mencintai diri sendiri. Ketiga, mempersilahkan dirimu untuk merasakan kesedihan dan rasa marah. Terkadang kita menahan emosi yang bergejolak dalam diri dengan harapan rasa sakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya, kamu akan lebih merasa tenang dan bahagia ketika bisa meluapkan segala perasaan yang ada dalam hati. Bahkan riset mengungkapkan bahwa menangis adalah langkah terapi yang baik. Keempat, buang pikiran negatif jauh-jauh. Overthinking membunuhmu. Pernah dengar ungkapan ini? Berpikiran secara berlebihan dan membiarkan pikiran kamu berkelana memikirkan hal-hal buruk dapat membuat diri menjadi lebih tertekan dan jauh dari kebahagiaan. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Tulislah segala hal negatif atau pikiran-pikiran beracun kamu dalam sebuah kertas. Lalu buanglah kertas tersebut ke tempat sampah. Tindakan sederhana ini terbukti dapat meningkatkan perasaan kamu menjadi lebih baik. Kelima, luangkan waktu untuk berjalan menghirup udara segar. Jika kamu bekerja seharian di dalam ruangan, maka cobalah luangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk berjalan-jalan keluar dan menghirup udara segar. Jika dilakukan secara rutin, kamu bisa merasakan perubahan signifikan dalam menjalani hari-hari yang lebih menyenangkan. Keenam, mulai untuk membiasakan diri membatasi sosial media. Bukan rahasia lagi, jika sosial media memiliki dampak negatif pada pikiranmu. Sosial media bisa memberikan sebuah ilusi bahwa hidup seseorang dapat terlihat begitu sempurna. Hal tersebut tak jarang membuat kamu stres dan kurang bersyukur dengan hidup yang dimiliki. Cobalah untuk meluangkan waktu secara rutin untuk membatasi sosial media. Misalnya selama 1 bulan penuh kamu menghapus aplikasi sosial media dan hanya fokus pada hal-hal yang kamu jalani sehari-hari. Ketujuh, konsisten untuk berolahraga. Olahraga terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan. Kamu tak perlu melakukannya setiap hari. Mulailah dengan melakukannya 3 hari sekali secara rutin. Jika konsisten, kamu akan menemukan perubahan besar dalam hidupmu. Kedelapan, belajar untuk menolak. Pernahkah kamu terpaksa mengiyakan ajakan seseorang teman karena merasa tidak enak untuk menolak? Jika iya, maka belajarlah untuk berkata tidak dan mengutamakan keinginan dirimu sendiri. Mulailah memahami bahwa waktu kamu untuk diri sendiri sama berharganya seperti waktu orang lain. Kini saatnya kamu untuk memulai memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Kesembilan, bersikaplah baik kepada orang lain. Baiklah kepada semua orang lewat hal-hal sederhana. Mulai dari memulai senyuman kepada orang lain, menahan pintu saat orang lain lewat, mempersilahkan seseorang yang mengantri untuk maju terlebih dahulu, dan lainnya. Kebaikan adalah hal yang mudah dilakukan. Dengan memancarkan kebaikan pada orang lain, akan membawa dampak positif pada diri kamu sendiri. Kesepuluh, yang paling penting, berbaik hatilah pada dirimu sendiri. Ketika kamu sudah berusaha baik pada orang lain, kini tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu sudah cukup baik pada diri sendiri? Terkadang tanpa disadari,
kita mengkritisi diri sendiri begitu hebat dengan pikiran-pikiran jahat yang menyakitkan. Belajarlah untuk berbaik hati pada dirimu dan membuang jauh-jauh pikiran negatif tersebut. Riset menemukan menerima diri sendiri adalah kunci pada hidup yang lebih bahagia. Namun sayang, hal ini justru kebiasaan yang paling jarang kita lakukan. Kita cenderung mengkritisi dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang terjadi dalam hidup. Semangatilah diri dan mulailah untuk membiasakan diri dengan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Itulah tadi tips sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup. Mengontrol emosi negatif dan tips mengatasinya. Emosi merupakan perasaan intens atas reaksi akan sesuatu yang telah mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, yang bisa saja mempengaruhi seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Emosi juga dapat dipengaruhi oleh keputusan seseorang ketika menentukan pilihan, ataupun ketika bertindak, dan juga ketika pikiran kita berpersepsi akan sesuatu. Ahli psikolog selama ini telah mengidentifikasi berbagai jenis emosi pada diri manusia. Beberapa teori muncul untuk mengkategorikan dan menjelaskan emosi yang dirasakan orang. Paul Ekman mengidentifikasi 6 basic emotion atau emosi dasar yang dialami secara universal dalam kehidupan manusia. 6 emosi dasar itu adalah bahagia, jijik, sedih, terkejut, takut, dan marah. Ekman kemudian memperpanjang daftar emosi dasar itu dengan memasukkan perasaan sombong, malu, dan juga perasaan gembira. Dalam positif psikologi, secara umum emosi dapat digolongkan jadi 2 jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Ekspresi kebahagiaan, kesenangan, dan keceriaan termasuk ke dalam emosi positif. Sementara emosi negatif berupa perasaan yang tidak menyenangkan dan jika diekspresikan terkadang bisa bersifat destruktif. Salah satu contoh emosi negatif adalah kemarahan. Emosi negatif bisa muncul kapan saja dan di mana saja, tergantung situasi yang dialami masing-masing orang. Namun, sebagian orang terkadang gagal untuk mengontrol emosi negatif itu, sehingga bisa berujung pada tindakan yang mempengaruhi mental secara jangka panjang. Sementara apabila seseorang bisa mengelola dan mengontrol emosi negatifnya, maka ia akan lebih siap menghadapi situasi apapun. Berikut adalah cara mengontrol dan mengatasi emosi negatif yang datang pada waktu tak pasti, yang dilansir dari Headline. Yang pertama, meditasi. Meditasi membantu setiap orang belajar untuk duduk sekaligus mengakui dengan semua pikiran dan pengalamannya. Tujuan utama meditasi adalah untuk mengenali pikiran yang muncul, menerimanya dan membiarkannya pergi tanpa kesal atau menghakimi diri sendiri karena memiliki pikiran itu. Kedua, menuliskan perasaan. Ketika terjadi kesalahan, sebagian orang mungkin mengalami perasaan yang saling bertentangan dan rumit. Perasaan itu mungkin terasa campur aduk serta memikirkan cara untuk mengatasinya yang begitu melelahkan. Keletihan dan kebingungan adalah perasaan yang valid dan bisa menjadi titik awal yang baik untuk meletakkan pena di atas kertas. Terkadang, menuliskan perasaan adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya. Anda mungkin akhirnya menemukan bahwa tulisan itu menawarkan emosional yang baik. Pikiran akan bersih dari perasaan yang mengganggu karena sudah dilampiaskan ke dalam kertas. Ketiga, berpikir positif. Optimisme tidak semerta-merta mampu menyelesaikan masalah, tetapi hal itu bisa meningkatkan kesehatan emosional. Penting dipahami bahwa pemikiran optimis dan positif tidak berarti harus mengabaikan masalah.
kita tetap harus menghadapi masalah tersebut. Keempat, memaafkan. Sangat mudah untuk fokus pada perasaan. Ini tidak adil. Ketika seseorang berbuat salah pada kita atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Namun, kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah rasa sakit yang kita alami. Dengan kata lain, perbuatan itu sudah terjadi dan tidak ada yang bisa dilakukan selain melepaskannya. Memaafkan dapat membantu untuk melepaskan rasa sakit dan mulai menyembuhkannya. Tentu saja, memaafkan tidak selalu terjadi dengan mudah. Butuh waktu untuk berdamai dengan rasa sakit sebelum bisa memaafkan. Kelima, membicarakan masalah tersebut. Menyingkirkan emosi negatif biasanya tidak banyak membantu memperbaikinya. Sementara pada situasi tertentu, emosi negatif dapat meledak dalam bentuk perubahan suasana hati, tekanan mental, serta gejala fisik seperti ketegangan otot atau sakit kepala. Maka, penting untuk membicarakan perasaan Anda kepada orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Mereka bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki dampak pada Anda, kecuali Anda memberitahu mereka. Mengkomunikasikan kesulitan Anda tidak selalu dapat menyelesaikannya, tetapi jika pendekatan penyelesaian memang tepat, solusi akan ditemukan. Beberapa masalah serius dapat menyebabkan dampak fatal terhadap mental, terutama jika kita tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki situasi. Oleh karena itu, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk membicarakan masalah kita merupakan salah satu cara lain untuk mengatasi emosi negatif. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.